Selanjutnya adalah mau'izatun hasanah yang insya-Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Aidrus. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar وصير الأسرار وترياك الأغيار ومفتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, para alim ulama, wabil khusus kepada putra syekhi wa ustadi Al-Ustaz Hashim bin Abdullah Abdun wal Ustaz Taha bin Abdullah Abdun wal Ustaz Hussein bin Abdullah Abdun dan segenap para talamidnya baik yang dari Bondowoso maupun yang di Malang yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, mengingat di sini banyak penceramah, saya tidak akan panjang lebar. Tadi sudah kita dengar akan kemuliaan almarhum, betapa cintanya para aulia kepada beliau, dan betapa dekatnya beliau kepada para ulama-ulama yang amilin, ulama-ulama yang saleh, termasuk guru-guru beliau, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Wal-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih, Wal-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan yang lainnya. Ini menandakan beliau memiliki sesuatu yang tersembunyi. Apa itu yang tersembunyi? Bersih hatinya, tidak ada kotoran, sehingga ilmunya manfaat. Sebab dikatakan oleh Imamul Haddad, ilmu itu laksana air hujan. Bila turunnya air hujan itu di mulut kerang akan menjadi mutiara. Bila air hujan turun di mulut ular akan menjadi bisa dan racun. Artinya apabila ilmu disimpan di dalam hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang tawadhu, hati yang tidak mencintai kemuliaan duniawi, maka itu ilmu akan bersinar, lebih bersinar daripada matahari. Tetapi sebaliknya, kalau ilmu disimpan, diendap di dalam hati yang kotor, penuh dengan kesombongan, penuh dengan hasud, penuh dengan sifat-sifat yang tidak baik, maka itu ilmu tidak akan melahirkan daripada putra-putri kita yang soleh dan solihah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ini masih memiliki kesempatan untuk menitipkan putra-putra kita kepada beliau, sehingga beliau tiada lagi, sudah 20 tahun beliau meninggalkan kita, tetapi anak-anak kita semakin hari semakin beranjak menjadi anak yang soleh dan solihah. Untuk zaman sekarang ini yang paling berharga anak yang soleh, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, anak yang cinta dan mahabbah kepada nabinya, itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Ada seorang bertanya kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada sebagian mengatakan kepada ulama yang lain, bagaimana caranya untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh atau putra-putri yang soleh dan solihah? Beliau menjawab, amalkan perintah Nabi, laksanakan suruhan Nabi. Apa yang diperintahkan Nabi kepada kita sebagai bapak, sebagai ibu? Adibu auladakum ala thalathi fisal, hubbi nabikum wa hubbi ali baitihi wa ala qiraatil Quran. Pertama, tanamkan mahabbah kepada anak-anakmu agar cinta kepada Nabi Muhammad. Saudara-saudara, sumber kemuliaan itu cinta kepada Nabi Muhammad. Walaupun seorang yang disebut alim, sebut orang itu abid, ahli ibadah, tapi tidak mengutamakan Nabi Muhammad, mereka tidak termasuk orang-orang yang soleh. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Nabi tidak butuh dicintai oleh kita, karena cintanya Allah kepada Nabi sudah lebih daripada cukup. Tapi kita harus cinta kepada Nabi
dengan kecintaan kita kepada Nabi, maka Allah akan tumbuhkan kemuliaan kepada diri kita. Saudara-saudara hadirin, sekarang ini kenapa anak-anak kita terbius oleh keadaan-keadaan seperti sekarang ini? Berapa banyak anak-anak kita yang sudah menyimpang dari ajaran-ajaran di luar Islam. Mereka lebih bangga dengan ajaran-ajaran orang-orang kafir karena tidak ada mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, sampai sekarang ini banyak orang-orang tua yang sudah merasa tidak butuh anaknya di pesantren. Dengan alasan apa? Santri masa depannya suram, santri masa depannya gelap. Lebih baik disekolahkan saja supaya menjadi sarjana, supaya menjadi orang yang berpangkat, supaya cepat kaya. Nanti kalau kaya dihormati orang, ternyata itu semua bohong. Saudara bisa lihat di jalan-jalan banyak anak-anak muda yang jadi badudan, dia ngamen, dia cari uang dengan cara begitu. Itu bukan santri, mereka banyakkan anak-anak kuliah, mereka tidak bisa bekerja, mereka mencari nafkah dengan cara seperti itu. Tapi alhamdulillah para santri asal keluar dari pondok pesantren membawa ridho gurunya, insya Allah ilmunya akan berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat. Maka oleh karena itulah saya berharap di tempat ini, untuk orang tua yang hadir di tempat ini, hendaknya kita serius untuk menitipkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Karena di zaman sekarang ini bukan zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu, bapak kita, ibu kita masih mau mengajarkan kita Al-Quran, masih mau mengajarkan kita fikih, masih mau mengajarkan kita adab dan akhlak. Tapi untuk sekarang mohon maaf, kadang-kadang orang tuanya awam terhadap agama. Alhamdulillah Allah taruh di sini satu pesantren Darul Tauhid, di mana anak-anak kita bisa dididik oleh guru-guru kita sehingga menjadi anak yang mengerti Al-Quran, mengerti hadis, mengerti Nabi, dan bisa membanggakan orang tuanya nanti dunia wal akhirah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.